Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Filsanas Arifah bersama dengan Aprilia Kartika Indah akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan distosia bahu. Distosia bahu. Distosia bahu didefinisikan sebagai impaksi atau hambatan lahirnya bahu bayi setelah lahirnya kepala dan berkaitan dengan peningkatan insidensi morbiditas dan mortalitas bayi akibat cedera plexus brachialis dan asfiksia. Persalinan ini merupakan persalinan yang panjang dan sulit atau abnormal, yang timbul akibat berbagai kondisi yang berhubungan dengan 5 faktor persalinan. Etiologi. Distosia bahu disebabkan oleh 1. Persalinan disfungsional akibat kontraksi uterus yang tidak efektif atau akibat upaya mengedan ibu. Yang kedua, perubahan struktur pelvis. Yang ketiga, sebab pada janin meliputi kelainan presentasi, kelainan posisi, bayi besar dan jumlah bayi. Yang terakhir, respon psikologis ibu terhadap persalinan yang berhubungan dengan pengalaman, persiapan, budaya, serta sistem pendukung. Manifestasi klinis. Yang pertama, dapat dilihat dan diraba. Perut terasa membesar ke samping. Yang kedua, pergerakan janin pada bagian kiri lebih dominan. Yang ketiga, nyeri hebat dan janin sulit untuk dikeluarkan. Yang keempat, terjadi distensi berlebihan pada uterus. Patofisiologi. Setelah kelahiran kepala, akan terjadi putaran paksi luar yang menyebabkan kepala berada pada sumbu normal dengan tulang belakang bahu pada umumnya akan berada pada sumbu miring, di bawah ramus pubis. Dorongan pada saat ibu meneran akan menyebabkan bahu depan anterior berada di bawah pubis. Bila bahu gagal untuk mengadakan putaran menyesuaikan dengan sumbu miring dan tetap berada pada posisi anteroposterior, pada bayi yang besar akan terjadi benturan bahu depan terhadap simfisis sehingga bahu tidak bisa lahir mengikuti kepala. Pathway. Etiologi, bayi besar, ibu dengan diabetes, kemudian menyebabkan ketidakseimbangan antara 4P, bayi lahir dengan presentasi kepala, bahu anterior tersangkut di simfisis pubis sehingga menghambat, lalu kemudian terjadilah distosia bahu. Partus lama yang menyebabkan terjadinya penekanan jalan lahir, lalu menekan saraf, respon hipotalamus, pengeluaran mediator nyeri yang menyebabkan nyeri hebat. Lalu muncul diagnosa nyeri akut. Dari nyeri hebat, terjadi diaforesis hebat, sehingga menyebabkan energi ibu hipermetabolisme. Kemudian muncul diagnosa defisit volume cairan. Rencana tindakan SC. Krisis situasi ketokolamin yang menyebabkan stres dan muncul diagnosa ansietas. Teknik penanganan pada distosia bahu. Yang pertama, episiotomi. Yang kedua, manuver MC Robert. Yang ketiga, manuver Corkscrew-Woods. Yang keempat, teknik pelahiran bahu belakang. Yang kelima, manuver Rubin. Yang keenam, manuver Hibbard. Yang ketujuh, posisi merangkak. Yang kedelapan, manuver Zaffanelli. Yang kesembilan, fraktur klavikula. Yang kesepuluh, kleidotomi. Dan yang terakhir, simfisiotomi. Langkah-langkah penata laksanaan distosia bahu. Yang pertama, asuhan persalinan normal 2008, yaitu melakukan episiotomi dan melakukan manuver MC Robert dengan tekanan suprapubik. Yang kedua, The American College of Obstetrics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Aprilia Kartika Indah, akan melanjutkan penjelasan dari Filsanas Arifah tentang distosia bahu, yaitu saya akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan pada distosia bahu. Konsep asuhan keperawatan distosia bahu. 1. Pengkajian umum. A. Identitas klien. B. Keluhan masa lalu. Pengkajian psikologi klien, apakah sering mengalami stres pada saat kehamilan dan bagaimana persiapan dalam menghadapi persalinannya. Kaji kapan terjadi pecah ketuban. Tanyakan pada klien gerakan aktif janin dalam 24 jam. C. Keluhan sekarang. Misalnya, klien merasa mulas dan nyeri pada pinggang serta telah mengeluarkan air pada vaginanya. Yang kedua, pengkajian pola fungsional. A. Aktivitas atau istirahat.
melaporkan keletihan, kurang energi, letargi, penurunan penampilan. B. Sirkulasi, tekanan darah dapat meningkat, mungkin menerima magnesium sulfat untuk hipertensi karena kehamilan. C. Eliminasi, distensi usus atau kandung kemih yang mungkin menyertai. D. Integritas ego, mungkin sangat cemas dan ketakutan. E. Nyeri atau ketidaknyamanan, mungkin menerima narkotika atau anestesi pada awal proses kehamilan. Kontraksi jarang dengan intensitas ringan sampai sedang, dapat terjadi sebelum awitan persalinan atau sesudah persalinan terjadi. Fase laten dapat memanjang. F. Keamanan, serviks mungkin kaku atau tidak siap. Pemeriksaan vagina dapat menunjukkan janin dalam malposisi. Penurunan janin mungkin kurang dari 1 cm per jam pada nullipara atau kurang dari 2 cm per jam pada multipara, bahkan tidak ada kemajuan. Dapat mengalami versi eksternal setelah getasi 34 minggu dalam upaya untuk mengubah presentasi bokong menjadi presentasi kepala. Yang G. Seksualitas, dapat prima gravida atau grand multipara uterus, mungkin distensi berlebihan karena hidramnion, gestasi multiple, janin besar atau grand multiparis. Ketiga yaitu pengkajian fisik. Pengkajian dapat dilakukan dengan pengkajian tanda-tanda vital. Pada pengkajian fisik tekanan darah, denyut jantung, suhu, pernafasan biasanya meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh nyeri yang dirasakan oleh klien. Selain itu, pengkajian fisik dapat juga dilakukan dengan palpasi, yaitu palpasi letak janin dalam kandungan, apakah normal atau malposisi. Keempat, yaitu prosedur diagnostik. A. Tes pranatal, dapat memastikan polyhydramnion, janin besar atau gestasi multiple. B. Tes stres kontraksi atau tes non-stres, yaitu mengkaji kesejahteraan janin. C. Ultrasound atau pelvimetri sinar X, yaitu mengevaluasi arsitektur pelvis, presentasi janin, posisi dan formasi. Yang D. Pengambilan sampel kulit kepala janin, mendeteksi atau mengesampingkan asidosis. Diagnosis keperawatan distosia bahu. A. Ansietas berhubungan distres. B. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis, ditandai dengan ekspresi wajah nyeri. C. Defisien volume cairan berhubungan dengan asupan cairan kurang. Intervensi pada klien dengan distosia bahu. Diagnosis keperawatan ansietas. Kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan 3x24 jam, diharapkan ansietas dapat teratasi dengan kriteria hasil sebagai berikut. 1. Rasa takut yang disampaikan secara lisan, poin 5. 2. Rasa cemas yang disampaikan secara lisan, poin 5. 3. Distress, poin 5. 4. Perasaan gelisah, poin 5. Kemudian intervensi yang dilakukan yaitu 1. Berada di sisi klien untuk meningkatkan rasa nyaman dan mengurangi ketakutan. 2. Dorong keluarga untuk mendampingi klien dengan cara yang tepat. 3. Dukung penggunaan mekanisme coping yang sesuai. 4. Instruksikan klien untuk menggunakan teknik relaksasi. Rasional intervensi yaitu 1. Memberikan dukungan untuk menenangkan klien dengan menciptakan penerima serta bantuan dukungan selama stres. 2. Mengurangi kecemasan klien karena ditemani orang-orang terdekat. 3. Membantu klien untuk beradaptasi dengan persepsi stresor perubahan atau ancaman yang menghambat pemenuhan tuntutan di peran hidup. Yang keempat, teknik menenangkan dapat digunakan untuk meredakan kecemasan pada klien yang mengalami stres. Diagnosis keperawatan nyeri akut. Setelah dilakukan tindakan 3x24 jam, diharapkan nyeri dapat teratasi dengan kriteria hasil sebagai berikut. Nyeri yang dilaporkan, poin 5. Ekspresi wajah nyeri, poin 5.
mengernyit poin 5, berkeringat berlebihan poin 5. Intervensi yang dilakukan yaitu 1. Kaji rasa nyeri komprehensif meliputi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau beratnya nyeri dan faktor pencetus. Yang kedua yaitu dorong pasien untuk memonitor nyeri dan menangani nyerinya dengan tepat. 3. Ajarkan prinsip-prinsip manajemen nyeri. 4. Libatkan keluarga dalam modalitas penurunan nyeri jika memungkinkan. Rasional. 1. Mengindikasikan kebutuhan untuk intervensi dan juga tanda-tanda perkembangan atau resiko komplikasi. 2. Dapat mengurangi ansietas dan rasa takut sehingga mengurangi persepsi akan intensitas rasa sakit. 3. Untuk mengurangi rasa nyeri seperti teknik relaksasi. Yang keempat, pemahaman klien dan keluarga tentang penyebab terjadinya nyeri akan mengurangi ketegangan klien dan memudahkan klien untuk diajak bekerja sama dengan melakukan tindakan.